Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maliki dengan NIM 202410101007 dari kelas Data Mining C. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjawab atau membahas tugas pada kelas praktikum minggu kemarin pada modul 7 ini, yaitu data mining, yaitu K-means clustering. Di sini untuk tugasnya itu, lakukan clustering pada dataset Iris. Untuk langkah-langkahnya, pertama, normalisasikan dataset Iris menggunakan normalisasi minimax. Kedua, tampilkan scatter plot sebelum di clustering. Ketiga, clusterlah dataset Iris dengan nilai K, 2, 3, dan 4. Kemudian nomor 4, tampilkan scatter plot setelah di clustering. Nomor kelima, analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Nomor 6, tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Jadi untuk tugas nomor 1 sampai 6 ini dilakukan terhadap kombinasi atribut. Ada pertama itu sepal length, sepal width, kedua sepal length, petal width, ketiga itu sepal width, petal width, keempat itu petal length, petal width. Jadi untuk yang pertama-tama, sebelum kita melakukan clustering dan kemudian normalisasi, pertama kita mengimport dulu library yang kita butuhkan untuk melakukan clustering ini. Jadi pertama kita from scikit-learn.cluster kita import clusteringnya berupa K-means, kemudian kita import pandas spd untuk membaca datasetnya, ditampilkan dalam data frame. Kemudian from scikit-learn.preprocessing kita import minimax scalar, itu untuk normalisasinya. Kemudian from scikit-learn.data kemudian from matplot library kita import pyplot splt, dan ada matplot library inline. Kita running terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan data set irisnya. Di sini kita buat sebuah variabel dengan nama iris sama dengan pd.reachsv untuk membaca dataset iris.csv. Nah, nanti kan di iris.csv ini, coba kita running terlebih dahulu. Nah, di sini kan untuk kolom terakhirnya nanti ada kolom variety yang berupa kelasnya ini, Setosa, kemudian ada Virginica sama Tricolor. Jadi kita drop atau kita hapus buat kolom variety-nya. Nah, setelah dihapus nanti buat datasetnya akan ada cuma 4 kolom, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Ini data irisnya belum dinormalisasi. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita normalisasi datanya menggunakan scikit-learn minimax scalar. Kita ambil dulu nilai kolomnya. Kita buat variabel kolom dengan berupa kolomnya ada sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Kita buat looping atau perulangan for i in kolom. Kita scalar, kita masuk scalarnya, bikin variabel scalar sama dengan minimax scalar. Kemudian scalar.fit iris dalamnya i, nilai i nya itu ya berupa kolomnya ini. Kemudian nilai iris i nya ini sama dengan scalar.transform dari iris kolomnya. Kemudian kita coba tampilkan. Nah, ini adalah nilai dari dataset iris setelah dinormalisasi menggunakan normalisasi minimax dari scalar tadi, minimax scalar. Oke, buat selanjutnya kita membuat sebuah fungsi untuk menampilkan plot scatternya.
Jadi kita udah plot scatter dengan nilai parameter yaitu X dan Y. Dan dalamnya itu kita akan menampilkan plt.scatter dari nilai iris X berupa kemudian aksisnya X, kemudian ada iris Y. Kemudian kita plt.xlabel Y, xlabel X, kemudian kita plt.ylabel Y. Kita dulu. Nah, setelah kita membuat fungsi untuk menampilkan plot scatter sebelum dilakukan clustering, kita buat fungsi clusteringnya. Jadi untuk buat fungsi clusteringnya kita buat def dengan nama clustering dengan parameternya itu ada nilai n, x dan y. Untuk nilai n ini nilai k-nya, x dan y itu nilai buat nanti kolomnya. Terus kita buat variabel km untuk menampung fungsi kaminya dengan nilai n cluster sama dengan n. Kita buat variabel y predicted itu sama dengan nilai km dot fit predict ke data set iris x dan y. Kemudian kita tampilin nilai prediksi clusteringnya dari K2, K3 dan K4. Terus ini ada y predicted, kemudian kita buat iris cluster yang isinya itu y predicted-nya itu. Kemudian kita print nilai centroidnya di sini km.cluster_center. Terus kita return nilai km.cluster_center-nya. Karena ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat fungsi clustering, kita buat lagi fungsi cluster sekaligus menampilkan scatter setelah di cluster buat nantinya. Juga buat fungsi nilainya itu scatter underscore cluster, dan untuk parameternya sama seperti yang di clustering tadi yaitu n, x dan y. Dan untuk nilai centroidnya yaitu returnnya atau nilai kembalian dari fungsi clustering ini yaitu berupa km dan cluster center. Itu ini sama dengan clustering n, n, x dan y untuk nilainya. Kemudian kita buat variabel df1 yang di sini untuk menampung kolom atau klasternya, klaster ke-0, kemudian df2 untuk menampung klaster ke-1, df3 menampung klaster ke-2, df4 menampung klaster ketiga. Kemudian kita buat kondisi buat if jika nilai n-nya itu sama dengan 2, nanti yang ditampilkan cuma ini plt.scatter dari df1x dan df2y dengan warnanya green, labelnya df1. Kemudian sama plt scatter df2x, df2y dengan warna atau colornya red dengan labelnya df2. Tapi jika nilai n sama dengan 3, maka plt.scatter itu akan sama menampilkan 2 yang tadi ditambah plt.scatter df3x kemudian df3y dengan color yellow, labelnya df3. Tapi jika yang di n-nya nilainya itu nggak ada di antara 2 dan 3 yaitu 4, makanya ditampilkan semuanya dengan menambah plt.scatter df4x sama df4y dengan warna biru, labelnya df4. Kemudian kita juga langsung menampilkan plt.scatter dengan di sini centroid kita ambil semua dengan nilainya 0, kemudian centroidnya kita ambil dari kolom satunya dengan warna centroidnya black, markernya berupa bintang, labelnya centroid. Kemudian kita kasih labelnya berupa plt.xlabel x, plt.ylabel y. Kemudian kita kasih titelnya berupa cluster dengan nilai k berupa k keberapa dari n-nya. Kemudian kita plt.legend. Kita running terlebih dahulu. Nah, itu sudah. Nah, kita masuk ke tadi soalnya. Jadi kan kita sudah normalisasikan kita untuk yang pertama itu kombinasi atribut antara sepal-length dengan sepal-width. Jadi kita akan menampilkan dulu plot scatternya sebelum clusternya.
Ya, kita coba running, kita jalankan. Nah, jika cuma kayak gini tanpa kita lihat penggunaan cluster, akan nampak bahwa datanya itu masih menyebar. Kita nggak tahu mana yang outlier atau data centroidnya, nggak tahu. Kemudian kita tampilkan lagi nilai cluster dan juga scatternya setelah di clustering. Kita coba jalankan yang ini. Nah, oke, di sini sebuah prediksi untuk clustering dengan nilai K2 itu di sini ada cuma dua angka, yaitu 0 sama 1 atau 2 kelas centroidnya ini. Kemudian untuk prediksi clustering K3 ini ada 3 kelas, berarti 0, 1, dan 2. Untuk centroidnya ini nilai centroidnya. Kemudian untuk prediksi clustering dengan nilai K4 itu ada 4, itu ada 0, 1, 2, 0, 1, 2, dan 3 dengan nilai centroid seperti ini. Nah, di sini dapat dilihat scatter plotnya setelah di clustering. Ini untuk cluster dengan nilai K-nya 2. Ini terbagi 2 dengan nilai ini yang DF1 nya ini yang hijau, warnanya hijau, yang centroidnya di sini. Kemudian yang DF2 warna merah dengan centroidnya sini. Ini cluster 3 juga sama, ini dibagi menjadi 3. Ini yang dibagi ini di sini. Ini dibagi, ini buat yang DF1. Kemudian beda ya. Kemudian DF2-nya warna merah ini pindah. Jadi sebenarnya di sini kita coba nilai K-nya 3 di sini. Kemudian yang DF3 ini ada di bawah dengan centroidnya itu ada di tengah semuanya. Kemudian yang cluster dengan nilai K4 di sini juga datasetnya juga sebenarnya pindah-pindah. Di sini ternyata DF1 ada di sebelah paling kanan, terus DF2 itu ternyata ada di atas, kemudian DF3 itu ada di kiri. Yang dimana nilai clusternya ini agak menyebar, nggak ngumpul dengan nilai centroid di sini. Dan DF4 itu ada di sebelah sini. Dan nilai clusternya ada di tengah. Dan tadi setelah kita nampilkan scatter setelah di clustering, kita analisis, yaitu analisisnya berupa perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering, kemudian manakah kata terbaiknya. Di sini sebenarnya dapat dilihat ya, sebelum clustering di sini buat kita nggak tahu mana yang centroid, mana data outlier dan lain-lainnya dari datasetnya. Kita cuma dapat satu warna yang dimana datasetnya itu juga menyebar. Kita nggak tahu mana centroidnya juga. Tapi setelah di clustering kita dapat dilihat pengelompokannya, dimana data-data yang mirip itu yang mana aja. Data yang mirip mana aja, kemudian dikelompokkan centroidnya juga dilihat di sini kayak gini. Kemudian dari scatter plot ini nilai K manakah yang terbaik untuk dilakukan visual data. Ya, untuk lebih jelasnya sebenarnya untuk melakukan visual data, ini dilihat bahwa nilai K ini dengan nilai centroidnya ada di tengah semua dan dataset datanya itu mengumpul semua. Jadi sudah terpisah datasetnya yang mana yang terlihat mirip. Sedangkan di nilai K2 dan K3 itu masih ada data yang masih ngumpul yang bukan di centroidnya, kelompoknya. Ini kalau biasanya kalau nilai K semakin
tinggi, itu semakin sulit untuk melihat kemiripan datanya, soalnya datanya lebih banyak campur. Ini untuk selanjutnya, untuk kombinasi atribut yang selanjutnya seperti sepaleng petal width, kemudian kombinasi atribut sepal width petal width sama kombinasi atribut petaleng dan petal width itu sama seperti sebelumnya, kan sudah dinormalisasi, kita tinggal tampilin semua datanya. Ini datanya sebelum di clustering, kemudian ini datanya setelah di clustering seperti ini. Lalu untuk yang kombinasi atribut sepal width dan petal width sebelum di clustering datanya terlihat seperti ini. Kemudian setelah di clustering, nah datanya akan terlihat seperti ini. Terus kemudian untuk yang petal length sama petal width, nah, petal length dan petal width ini datanya sebelum di clustering seperti ini. Nah, setelah di clustering, nanti kan datanya terlihat seperti ini. Nah, ini kalau dia kan masih ngumpul-ngumpul gitu buat datanya yang sentoidnya itu piramida, ini kan nggak jomplang, yang satu datanya lebih banyak, yang satu datanya sedikit. Yang ini kita pakai nilai K3 itu hampir mirip, soalnya datanya udah tersebar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasannya kurang. Mungkin itu saja dari saya, selebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.